Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Fitriani dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sengketa internasional. Pertama-tama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan sengketa internasional. Jadi, penyelesaian sengketa internasional itu merujuk pada upaya untuk mengakhiri perselisihan atau konflik antara dua negara atau lebih. Sengketa ini bisa muncul karena berbagai alasan seperti perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian internasional, atau klaim teritorial. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa adalah untuk mencapai kesepakatan damai dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar termasuk perang. Sengketa ini bisa muncul karena berbagai alasan. Yang seperti kita tahu, seperti perbedaan kepentingan. Negara-negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda, baik itu kepentingan ekonomi, politik, atau ideologi. Lalu perbedaan ini seringkali menjadi sumber konflik dalam penyelesaian sengketa internasional. Kemudian ada pelanggaran perjanjian internasional. Jika suatu negara melanggar perjanjian internasional yang telah disepakati, negara lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim yang meminta penyelesaian. Kemudian ada klaim teritorial. Sengketa mengenai batas wilayah atau kepemilikan suatu wilayah juga sering menjadi penyebab konflik antar negara. Lalu jika ada pertanyaan mengapa penyelesaian sengketa internasional itu penting, mari kita bahas. Penyelesaian sengketa internasional sangat penting karena mencegah konflik bersenjata. Yang pertama, perang memiliki dampak yang sangat merusak bagi kehidupan manusia dan pembangunan suatu negara. Menjaga stabilitas global, konflik antar negara dapat memicu ketidakstabilan di kawasan dan bahkan di tingkat global. Kemudian, mendorong kerjasama internasional. Dengan menyelesaikan sengketa secara damai, negara-negara dapat membangun kerjasama yang lebih baik di berbagai bidang. Kemudian jika ada yang bertanya, bagaimana cara-cara penyelesaian sengketa internasional? Akan kita bahas. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Yang pertama adalah negosiasi. Cara paling umum adalah melalui perundingan secara langsung antara kedua pihak. Kemudian yang kedua ada mediasi. Mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi perundingan. Kemudian yang ketiga ada konsilasi. Sedikit mirip dengan mediasi, namun pihak ketiga memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan saran atau rekomendasi. Kemudian yang keempat ada arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui panel arbitrator independen yang mengeluarkan keputusan yang mengikat. Kemudian yurisdiksi pengadilan internasional. Penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional atau pengadilan internasional lainnya dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah di sengketa internasional. Kemudian dari penyelesaian kita bahas, apa sih contoh dari kasus penyelesaian sengketa internasional? Kita bahas salah satu contohnya, seperti contoh kasus penyelesaian sengketa internasional yang terkenal adalah sengketa Laut Cina Selatan. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap wilayah laut ini. Untuk menyelesaikan sengketa ini, berbagai upaya telah dilakukan termasuk melalui negosiasi bilateral, mekanisme regional seperti ASEAN, dan juga melalui mekanisme hukum internasional seperti arbitrase. Kemudian penjelasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai mengapa perang digolongkan sebagai penyelesaian sengketa internasional. Meskipun terdengar kontradiktif, perang memang sering dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Hal ini dapat kita kaitkan karena beberapa alasan. Seperti pertama, menggunakan cara terakhir. Dalam sejarah, perang seringkali menjadi pilihan terakhir ketika upaya diplomasi dan negosiasi gagal.
negara yang merasa terancam atau memiliki kepentingan yang sangat kuat mungkin melihat perang sebagai satu-satunya cara untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua, ada perubahan status quo. Perang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di antara negara-negara yang bertikai, memaksa salah satu pihak untuk menerima tuntutan pihak lainnya. Dengan kata lain, perang dapat dianggap sebagai cara untuk menciptakan status quo baru yang lebih menguntungkan bagi salah satu pihak, terutama pihak yang quo ambil. Kemudian ada pembalasan. Perang juga bisa menjadi bentuk pembalasan atas tindakan agresi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Negara yang merasa dirugikan mungkin merasa perlu untuk membalas dendam atau memberikan pelajaran kepada pihak yang bersalah. Namun, penting untuk diingat kembali bahwa perang bukanlah solusi terbaik. Meskipun perang bisa dianggap sebagai penyelesaian sengketa, dampaknya benar-benar sangat merusak. Perang bisa menyebabkan korban jiwa yang sangat-sangat besar. Kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian kerugian ekonomi yang parah. Lalu selain itu, perang juga dapat memicu konflik baru dan memperburuk hubungan antar negara. Hukum internasional menolak perang. Karena hukum internasional modern secara tegas menolak penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB misalnya secara eksplisit melarang penggunaan ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara dimanapun. Kemudian jika ada yang bertanya bagaimana sih apakah ada cara-cara penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan secara damai? Mungkin ada. Seiring berjalannya waktu, masyarakat internasional semakin menyadari bahwa perang itu bukanlah solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai telah dikembangkan oleh pemerintah seperti PBB, yaitu yang pertama itu ada negosiasi. Negosiasi ini seperti proses perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian adanya cara mediasi. Mediasi ini seperti keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi negosiasi tersebut. Kemudian terdapat arbitrase. Arbitrase ini penyelesaian sengketa melalui panel arbitrator independen yang mengeluarkan keputusan yang mengikat. Kemudian ada yurisdiksi pengadilan internasional. Penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional atau pengadilan internasional lainnya. Lalu setelah materi yang saya jelaskan tentang apa sih definisi dari sengketa tradisional dan kenapa sengketa tradisional dapat digolongkan ke dalam perang, memang perang pernah dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Namun, pandangan ini semakin ditinggalkan seiring dengan perkembangan hukum internasional dan kesadaran akan dampak buruk jika mengambil cara perang. Saat ini, upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase atau yurisdiksi pengadilan internasional menjadi prioritas utama dalam hubungan internasional. Sekian dari penjelasan materi saya hari ini mengenai tentang apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa internasional dan mengapa penyelesaian sengketa internasional ini selalu digolongkan dengan perang. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari penyelesaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.